Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Arju an takunu fi afiyatin wa sihhah. Wa nas'alullah ta'ala an yudima alaina hataini an-ni'matain. Baik, amin. Kita melanjutkan sirah Tsumamah. Kemarin sudah kita awali di pertemuan sebelumnya. Kita melanjutkan dari halaman 58. Ya, silahkan disiapkan dibuka. Kita baca. Thumma inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqbala ala Tsumamata yuridu an yastadrijahu ila al-Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Tsumamah. Kapan ini? Ya, ini kemarin sudah kita sampaikan. Setelah Tsumamah ya merasakan perlakuan kaum muslimin kepadanya selaku tawanan. Perlakuan yang luar biasa. Perlakuan yang tidak pernah dilakukan oleh selain kaum muslimin terhadap para tawanan. Nah, setelah itu Rasulullah mendatangi Tsumamah. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar ya Rasulullah menginginkan secara perlahan-lahan agar Tsumamah ini mau masuk Islam. Wa qala ma 'indaka ya Tsumamah. Rasulullah bertanya kepada Tsumamah. Wahai Tsumamah, ada apa pada dirimu? Faqal 'indi ya Muhammad khairun. Wahai Muhammad, pada diriku ada satu kebaikan. Fa in taqtul dza damin. Ada syaratan di situ. Dzadam sahibu dam, ay rajulan araqa minkum daman. Nah, orang yang punya darah, maksudnya adalah seorang laki-laki yang mampu untuk ya menumpahkan darah di antara kalian. Maksudnya adalah seorang yang punya kekuatan untuk membalaskan dendam, untuk menumpahkan darah. Itu Mama ini seorang raja ya. Dulu sudah kita sampaikan. Wa in tun'im ala syakir. Ya, jika engkau memberikan nikmat, ada catatan tun'im bil afwi, memberikan nikmat dengan memaafkan. Jika engkau memaafkan, maka engkau memberikan maaf kepada orang yang tahu bersyukur. Wa in kunta turidul mal. Namun jika engkau menginginkan harta, fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Mintalah, niscaya akan diberikan kepadamu dari harta tadi ma syi'ta, apa yang kau kehendaki. Fatarakahu Rasulullah sallallahu alaihi yaumaini ala halih. Melihat respon Musailamah seperti ini, Tsumamah seperti ini, maka Rasulullah kurang mood, ya, kurang tertarik. Rasulullah meninggalkan Tsumamah 2 hari dalam keadaannya seperti itu. Yu'talahu bil ta'am wa syarab, ya. Masih diperlakukan sama, perlakukan dengan baik. Masih diberi makan, masih diberi minum, ya. Diperahkan susu unta. Wa yuhmalu ilaihi labanun naqah ini. Tsumma ja'ahu. Faqal. Rasulullah datang lagi. Ma indaka ya Tsumamah. Qal laisa indi illa ma qultu laka min qabl. Aku tidaklah punya maksud sesuatu apapun kecuali yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Wa intun fa intun imtun im ala syakir wa in taqtul zadamin. Jelas ya?
Wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Sama jawabannya Thumamah untuk yang kedua kalinya. Fatarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun meninggalkannya. Hatta idza kana al-yaumut tali ja'ahu faqala. Hingga hari berikutnya Rasulullah mendatanginya lagi. Lihat bagaimana semangatnya Rasulullah ya, untuk mendakwai Thumamah. Ini Thumamah yang dahulu Rasulullah pernah memutuskan untuk dibunuh. Rasulullah pernah memutuskan bahwa darahnya halal untuk ditumpahkan. Namun tatkala Thumamah begitu menjadi tawanan di tengah kaum muslimin, maka Rasulullah memberikan kesempatan. Rasulullah sangat antusias agar mendakwainya agar Thumamah ini mau masuk Islam. Karena di situ ada peluang besar ya untuk menarik kaumnya Thumamah mau masuk Islam. Ya, Rasulullah memanfaatkan peluang itu. Dijawab ditanya lagi, Rasulullah tanya lagi, ma indaka ya Thumamah? Faqal indi ma qultu laka in tun'im ala syakir wa in taqtul dha damin wa in kunta turidul mal a'taituka minhu ma tasha'. Sama jawabannya. Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabih. Maka Rasulullah menoleh kepada sahabatnya dan berkata, Atliqu Thumamah. Lepaskan Thumamah. Bebaskan Thumamah. Rasulullah enggak marah di sini ya. Luar biasa akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa fakkau withaqahu wa atlaqu. Maka para sahabat pun melepaskan talinya dan membebaskannya. Baik. Dari sini kita ambil pelajaran yang pertama, ya, wajibnya seseorang itu menjaga lisannya. Hifdzul lisan amrun wajib. Hifdzul lisan amrun wajib. Lihat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau disikapi dengan sikap yang sama dari tawanannya, padahal Rasulullah sempat menghalalkan darahnya, Rasulullah santai saja. Rasulullah tetap menjaga lisannya agar tidak keluar dari lisan beliau sesuatu yang tidak baik. Rasulullah hanya tanya, ma indaka ya Thumamah. Tatkala mendengarkan respon Thumamah hanya seperti itu, beliau tinggalkan. Ini kewajiban untuk menjaga lisan. Faedah kedua, kewajiban mentaati pemimpin. Ta'atu wujubu ta'ati wulatil umur madama fi ma'ruf. Kewajiban mentaati pemimpin, para pemimpin selama itu dalam kebaikan. Wujubu ta'ati wulatil umur madama fi khairin. Kita lihat di sini. Dulu Rasulullah sempat menghalalkan darahnya Thumamah. Namun tatkala para sahabat tidak membunuhnya, malah jadikan tawanan, diikat di salah satu tiang masjid, maka Rasulullah memperlakukannya dengan baik. Semestinya kalau keputusan Rasul yang pertama dulu masih kepakai, ya itu langsung dibunuh meskipun jadi tawanan. Itu bisa saja. Namun ya atas kehendak Allah keputusannya terjadi berbeda.
berubah. Jadi tawanan diperlakukan dengan baik. Kemudian terakhir Rasulullah SAW ya, memerintahkan para sahabat untuk membebaskan Tsumamah. Ini para sahabat sebetulnya manusiawi ya, secara fitrah ya. Fitrahnya bisa saja mereka itu memberikan saran ke Rasulullah. Wahai Rasul, kenapa enggak kita bunuh saja? Dulu engkau ya, menghalalkan darahnya. Kalau jadi tawanan, engkau berbuat baik kepada Tsumamah, memperlakukannya dengan baik. Padahal beliau tawanan dan dulu pernah membunuh sahabat-sahabatmu. Nah, sekarang engkau malah memerintahkan kami untuk membebaskan Tsumamah. Para sahabat secara fitrah manusia barangkali bisa saja ya, mengatakan seperti itu. Namun ya, para sahabat yang tinggi keimanan mereka, beliau mengedepankan ketaatan kepada Rasulullah SAW tanpa banyak tanya. Dia langsung tatkala Rasulullah memerintahkan seperti ini, dan beliau pada saat itu memang sebagai pemimpin. Dan ini bukan suatu hal yang buruk. Maka kewajiban rakyat, kewajiban para sahabat untuk mentaati perintah tersebut. Nah, ini juga menunjukkan keimanan para sahabat yang luar biasa. Imanus sahabah al-azim. Keimanan para sahabat yang luar biasa, yang besar. Ya. Maka tidak selayaknya kita itu berprasangka yang tidak baik terhadap para sahabat. Mereka adalah generasi terbaik. Mereka adalah orang-orang yang Allah puji. Mereka adalah generasi yang telah Allah ridhoi. Janganlah kita seperti orang-orang Rafidhah, Syiah yang mereka banyak membenci banyak di antara para sahabat. Hanya beberapa sahabat saja yang selamat dari lisan mereka yang sangat keji mencela para sahabat. Alhamdulillah, kemarin salah satu tokoh Syiah yaitu Jalaluddin Rahmat mati. Alhamdulillah. Umat Islam ini bisa istirahat dari keburukannya. Bahkan tidak hanya umat Islam, ya, hewan-hewan pun bisa istirahat dari keburukannya. Ghadara ya Tsumamatu majlis Rasulullah SAW. Maka begitu dibebaskan ya Tsumamah meninggalkan masjid Nabi SAW. Wa madha hatta idza balagha nakhlan fi hawashil Madinah. Kemudian beliau berlalu pergi sampailah ya, di suatu kebun kurma. Ada catatan di situ. Atraf al-Madinah. Fi hawashil Madinah, di pinggiran kota Madinah. Qariban minal Baqi', ya, dekat dengan Baqi'. Al-Baqi' buq'atun fi atrafil Madinah kanat katsirata asy-syajar. Baqi' itu suatu tempat ya, suatu tempat di pinggiran kota Madinah. Ya. Banyak pepohonan di sana. Tsumma asbahat maqbaratan. Kemudian setelah itu jadilah perkuburan. Dufina fiha katsirun minas sahabah. Yang banyak para sahabat dikubur di sana. Fihi ma'un anakha rahilatahu indah. Di sana ada air atau ada mata air. Maka beliau menghentikan ontanya di situ. Wa tatahhara min ma'ihi. Beliau bersuci, mandi di situ. Fa ahsana tuhurahu. Bersuci dengan baik, mandi dengan baik. Tsumma 'ada adrajahu ilal masjid. Kemudian beliau ya mengulangi langkahnya menuju masjid, ini kembali lagi ke Masjid Nabawi. Kira-kira ada apa?
Fama in balaghahu hatta waqafa ala mala'in minal muslimin. Ya. Begitu sampai di Masjid Nabawi, beliau berdiri di hadapan berapa orang? Mala' jamaat, ya, beberapa orang dari kaum muslimin, waqal, dan beliau berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam beliau. Tsumma tajaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, dan berkata, wallah ma kana ala dhahril ardi wajhun abghadu min ilayya min wajhik. Wahai Muhammad, demi Allah, tidak ada di muka bumi ini wajah. Dahulu di muka bumi ini tidak ada wajah yang lebih aku benci daripada wajahmu. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi kulliha ilayya. Sekarang wajahmu telah menjadi wajah yang paling aku cintai dari semua wajah-wajah. Wallah ma kana dinun abghad. Ma kana dinun abghada ilayya min dinik. Demi Allah, dahulu tidak ada agama yang aku benci, yang paling aku benci daripada agamamu. Fa asbaha dinuka ahabbad dini kullihi ilayya. Sekarang agamamu telah menjadi agama yang paling aku cintai. Wa wallah ma kana baladun abghada ilayya min baladik. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci daripada negerimu. Maksudnya di sini adalah Madinah. Fa asbaha baladuka ahabbal biladi kulliha ilayya. Sekarang negerimu menjadi negeri yang paling aku cintai. Tsumma ardafa qailan laqad kuntu asabtu fi ashabika daman. Kemudian beliau melanjutkan berkata. Melanjutkan berkata. Laqad kuntu, dahulu aku asabtu fi ashabika daman. Ada catatan. Asabtu fi ashabika daman ay qataltu minhum rijalan. Maksudnya adalah aku dulu telah membunuh beberapa sahabatmu. Faman ladzi tujibuhu alayya. Sekarang apa yang engkau wajibkan kepadaku? Karena dahulu telah membunuh beberapa sahabat Rasul. Faqala alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW menjawab, la tathriba alaika ya Thumamah. La tathriba alaika ya Thumamah. Ada catatan. La lauma alaika. Tidak ada celaan bagimu wahai Thumamah. La lauma alaika. Kenapa demikian? Karena Islam akan menghapuskan kesalahan-kesalahan sebelum Islam. Sebesar apapun itu kesalahan akan terhapuskan. Maka Rasulullah mengatakan la tathriba alaika ya Thumamah. Tidak ada celaan bagimu wahai Thumamah. Fa innal Islam, sebutkan di sini. Fa innal Islam tajubbu ma qablah. Ada catatan, tajubbu ma qablah, yaqta'u ma qablahu wa yamhu. Islam itu akan memutus dan menghapuskan dosa-dosa sebelum Islam. Wa basyarahu bil khairi alladzi katabahu Allahu lahu bi islamih. Rasulullah menghabarkan berita baik kepadanya yang telah Allah tetapkan untuknya karena masuk Islamnya. Fan basatat asariru Thumamah wa qal. Maka beliau pun senang, sumringah, dan berkata, wallah la usibanna minal musyrikina ad'afa ma asabtu min ashabik. Thumamah berkata, demi Allah, aku akan, yang di sini ada takkid ya. Takkid pertama lam, kemudian yang kedua nun, taukid. Demi Allah, ini ketiga. Ada tiga taukid dengan yang pertama ini dengan qasam, sumpah, kemudian lam, kemudian nun, taukid.
demi Allah benar-benar aku akan timpakan kepada kaum musyrikin adhaf, sesuatu yang berlipat, sesuatu yang lebih berat dari yang pernah aku timpakan ke sahabat-sahabat. Wala adha'anna nafsi wa sayfi, benar-benar aku akan menjadikan diriku, pedangku, wa man ma'i, dan orang-orang yang bersamaku, fi nusratika wa nusrati dini, ya, untuk menolongmu dan untuk menolong agama. Tsumma qala ya Rasulullah inna khaylaka akhadatni wa ana uridul umrah famadza tara an af'al. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya di sini maksudnya adalah Sariyah tadi ya, dulu pasukan. Sesungguhnya pasukanmu ya telah menangkapku dan aku pada saat itu ingin umrah. Famadza tara an af'al? Apa masukan Anda? Ya. Apa masukan Anda? Apa pendapat Anda? Apa yang harus aku perbuat? Apa pendapat Anda untuk apa yang harus aku perbuat? Wa qala alaihi salatu wasalam imdi li ada'i umratika. Ya. Pergilah untuk menunaikan umrahmu, walakin ala syar'atillah wa rasulih. Akan tetapi harus di atas syariat Allah dan Rasulnya. Wa 'allamahu ma yaqumu bihi minal manasik. Dan akhirnya Rasulullah mengajarinya apa yang harus dilakukan dari manasik-manasik umrah. Ya. Nah, dari sini kita ambil faedah. Apa itu? Faedahnya adalah kewajiban ya, menuntut ilmu setelah seorang itu ya, masuk Islam. Jadi bukan sibuk dengan yang lain, tapi menyibukkan diri dengan mendalami syariat Islam agar semakin paham. Ya, itu satu faedah dari belajar. Kewajiban seorang setelah masuk Islam itu adalah belajar. Karena banyak hal yang tentunya belum diketahui olehnya. Dan semua ibadah-ibadah yang akan dia jalankan sebagai kewajibannya adalah semuanya harus berdasarkan ilmu, bukan perasaan. Tidak ada main perasaan di dalam ibadah itu. Semuanya harus berdasarkan kepastian ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, madha Thumamatu ila ghayatihi. Pergilah Thumamah untuk menunaikan tujuannya yaitu umrah. Hatta idza balagha batna Makkah. Sehingga tatkala beliau sudah sampai batna Makkah, suatu lembah di Makkah, waqafa yujaljilu bi sautih, maka beliau berhenti yujaljil, dan beliau mengangkat suaranya, yujaljilu bi sautihil ali, qailan, apa yang beliau katakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah, kami menunaikan seruanmu ini, labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami menunaikan seruanmu, zat yang tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, dan nikmat, laka adalah hanya milikmu, wal mulk, juga kekuasaan hanyalah milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Ini lafaz yang disyariatkan, dan ini salah satu yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam keterangan di sini. Walakin ala syar'atillah wa rasulih. Ini talbiyahnya seperti ini. Lah bagaimana talbiyah
kaum musyrikin di masa jahiliyah, ya, ya ini cuma ditambahi kalimat syiriknya. Nah, yang tambahkan siapa? Ya, tokoh kemusyrikan pertama yang membawa berhala ke Mekah, yaitu Amr bin Luhai. Nah, jadi ditambahi innal hamda wan ni'mata lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ditambahi di sini illa syarikan huwalak. Jadi setelah pengecualian, ya, tidak ada sekutu bagimu kecuali. Nah, ini syiriknya di sini. Kecuali sekutu huwalaka. Nah, yang kau miliki, tamlikuhu, yang kau kuasai. Nah, yang kau kuasai, tamlikuhu wa ma malak, yang kau kuasai, yang kau miliki. Nah, di situ ditambahi illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Kecuali sekutu-sekutu yang engkau kuasai, yang engkau miliki. Illa syarikan walak tamlikuhu amlikuhu ama malak. Ini tambahan syiriknya. Nah, di antara penyimpangan juga, ya, manasik umrah di masa jahiliyah. Yang pertama dari segi lafaz, yang kedua, ya, tawaf. Kalau tawaf di masa jahiliyah itu harus dengan memakai baju yang dibeli di Mekah. Nah, dan tentunya dengan harga yang mahal-mahal, ya. Kalau tidak mampu beli, maka tawafnya dengan telanjang. Ini juga penyimpangan juga. Kemudian di antara juga adalah adanya siul, ya, bersiul dan tepuk tangan di dalam manasik umrah di masa jahiliyah. Ini juga terlarang. Ya. Dalam ayat pernah disinggung apa itu? Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Di antara penyimpangan juga adalah menyembelih untuk berhala. Sembelih yang diperuntukkan untuk berhala. Ini syirik. Kemudian juga minum khamar, berzina. Ini semua adalah penyimpangan-penyimpangan di masa jahiliyah, ya. Di manasik umrah pada masa jahiliyah. Fakana awwala muslimin ala dhahril ardi dakhala Makkah mulabbiyan. Beliaulah, yaitu Tsumamah, muslim pertama di muka bumi ini yang masuk Mekah dalam keadaan bertalbiyah, dalam keadaan labbaik, mengucapkan ini labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Baik, ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.